Oke, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes ya, Automatic Admission Test untuk University of Oxford. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah ada bahas beberapa soal di sini. Nah, hari ini saya mau lanjutkan soal yang berikutnya. Baik, kita mulai soal berikutnya. Ini ada a sequence, sebuah barisan mempunyai A0 ya. A0 ini adalah suku pertamanya, A0-nya 3. Dan untuk N lebih besar sama dengan 1, artinya N yang mulai dari 1, 2, dan seterusnya, formula untuk AN-nya adalah ini ya. Jadi AN sama dengan 8 kali AN min 1 pangkat 4. Jadi ditanya adalah nilai dari A10. Ya, nilai dari A10. Oke, kita lihat A0-nya bernilai 3. Jadi dengan formula AN sama dengan 8 dikali AN min 1 di pangkat 4. Ini formula yang mau kita pakai. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai A1, A2, A3 untuk mencari polanya. Sesudah itu kita bisa menghitung A yang ke-10. Nah, kita mulai, kalau untuk A0 adalah 3, maka untuk A1 itu adalah 8 dikali A, sini 1 kurang 1 untuk A0, pangkat 4, sama dengan 8 kali A0-nya 3, pangkat 4. Ini adalah A1. Kemudian untuk A2, sama dengan 8 dikali A1 pangkat 4 ya. Kita gunakan formula yang di atas tetap. Sama dengan 8 dikali A1 pangkat 4. A1 pangkat 4 kita sudah dapat di atas tadi. Adalah 8 kali 3 pangkat 4. Dipangkatkan dengan 4 lagi. Sehingga sudah dapat 8 kali 8 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4. Atau 16 ya. Saya tulis 4 pangkat 2. Berikutnya, untuk A3, itu adalah 8 dikali A2 pangkat 4, masih pakai rumus yang ini tetap, sama dengan 8 dikali A2-nya, saya ambil dari sini, di atas sini A2-nya adalah 8 kali 8 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kuadrat, ini semuanya dipangkat kali dengan 4, sehingga saya dapat 8 kali, ininya kita pangkatkan dengan 4 di luar, menjadi 8 pangkat 4 kali, ya, di sini 8 pangkat 4, kemudian kali 8, 4 kali 4, 16, 8 pangkat 16, kemudian di sini 3 pangkat 4 kuadrat dipangkat 4 lagi menjadi 3 pangkat 4 kuadrat dikali 4 berarti 4 pangkat 3. Itu adalah untuk A3. Demikian seterusnya, kita bisa susun A4 juga sama. Kita akan susun sampai A ke-10. Perhatikan, berarti untuk A ke-10, kita bisa cari polanya. Ya, kita lihat untuk A3, 8 kali 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 16. Untuk mencari polanya, kita bisa ubah dulu bentuk di sini. Ini untuk A3 adalah 8 kali 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 4 kuadrat, gitu ya. Ini 4 pangkat 1. 8 di sini bisa saya ganti jadi 8 pangkat 4 pangkat 0, itu ya, sama dengan 1. Dan seterusnya dikali dengan 3 pangkat 4 pangkat 3. Ini untuk A3 ya, kita lihat polanya. A3 ini 4 pangkat 3 ya. Jadi kita akan hitung sampai A yang ke-10. Sampai A yang ke-10. Itu adalah 8 pangkat, saya ambil polanya dari sini, 4 pangkat 0 kali 8 pangkat 4 pangkat 1 kali 8 pangkat 4 pangkat 2. Untuk A3, dia sampai 4 pangkat 2, maka untuk A10, dia akan kali sampai 8 pangkat 4 pangkat 9, ya. Karena ini A3, dia sampai 4 pangkat 2 di sini. Maka untuk A10, dia akan sampai dengan 4 pangkat 9. Kemudian dengan kali 3 pangkat 4 pangkat berapa? A3, dia sampai 4 pangkat 3, maka untuk A10 dia 4 pangkat 10 ya. Nah, sekarang kita mau sederhanakan perhitungan ini. Ya, dengan polanya kita lihat di sini. Ini berarti sama dengan 8 pangkat 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 sampai tambah
4 pangkat 9 itu dikali dengan 3 pangkat 4 pangkat 10 ya. Jadi 3 pangkat 4, 4 yang kita pangkat 10. Nah, sekarang kita mau cari nilai dari ini. Perhatikan, ini ada rumusnya. Untuk saya kerjakan di sebelah. Untuk 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 sampai tambah 4 pangkat 9. Ini kita punya rumusnya adalah sama dengan 4 pangkat. Di sini 9, berarti dia 4 pangkat 9 kurang 1. 4 pangkat 8 dikurang 1 per 3 ya. Jadi ini ada rumusnya untuk 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 sampai tambah 4 pangkat n. Dia mempunyai formula 4 pangkat dengan dia sampai 4 pangkat n min 1. Ini adalah 4 pangkat n kurang 1 per 3 ya. Jadi kita gunakan rumus ini. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi 8 pangkat. 4 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 sampai 4 pangkat 9 adalah 4 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 3. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba ini 8 ini bisa kita ubah lagi nanti ya. Kita coba di sini adalah 4 pangkat 9. Oh, sebentar ya. Di sini 4 pangkat N, berarti ini adalah 4 pangkat 10 ya. Perhatikan bentuknya ini sampai 4N. Rumusnya adalah seperti ini formulanya. Maka kalau dia sampai N-1, di sini 4 pangkat N. Jadi kalau dia sampai 4 pangkat 9, di sini adalah 4 pangkat 10 ya. Jadi saya ganti. Ini adalah 8 pangkat 4 pangkat 10 kurang 1 per 3. Gitu. Baru saya kalikan lagi dengan di sini 3 pangkat 4 pangkat 10. Oke, sama dengan, sekarang kita lihat 8 di sini. 8, ini ada pangkat sepertiganya. Sepertiganya kita tarik ke depan dulu. Jadi kira-kira 8 pangkat sepertiga, baru dipangkat dengan 4 pangkat 10 dikurang 1, nanti dikali dengan 3. 4 pangkat dengan 4 pangkat 10. Oke, berikutnya sama dengan, saya teruskan di sebelah kanan, 8 pangkat sepertiga itu adalah 2, sama dengan 2 pangkat dengan 4 pangkat 10 kurang 1, dikali dengan 3 pangkat 4 pangkat 10. Sama dengan, ini 2 pangkat min 1 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 pangkat 10 dibagi dengan 2. Ini ada 2 pangkat min 1 dikali dengan 3 pangkat 4 pangkat 10. Sama dengan, nah sekarang kita lihat, ini perkalian eksponen yang sama. Kita bisa langsung kalikan, 2 kali 3 adalah 6. 6 pangkat 4 pangkat 10 dibagi 2. Nah, kita cocokkan dengan jawaban yang ada dan lihat pilihannya di sini. Jadi 2 pangkat semua, kita coba ubah ya. 6 pangkat 4, di sini pangkatnya semua dalam bentuk 2 pangkat. Kita bisa ubah di sini sama dengan 6. 4 di sini adalah 2 kali 2 gitu ya. Jadi 4 pangkat ya. Ini adalah 4 pangkat 10 ya di pangkatnya. Oke. Jadi 6, 4 ini saya ganti jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya, pangkat dengan 10. Pangkat 10 dibagi 2. Sehingga menjadi 6 pangkat. Ini adalah 2 pangkat 2 kali 10, 20. Jadi 2 pangkat 20 dibagi 2. Oke, kita cocokkan 6 pangkat 2. Pangkat 20 dibagi 2. Jadi jawabannya di sini adalah E. Berikutnya, kita ke soal ini adalah tentang trigonometri. Diberikan sin 5 theta sama dengan 5 sin theta kurang 20 sin theta pangkat 3 tambah 16 sin theta pangkat 5. Untuk semua bilangan real theta. Oke, yang ditanya adalah nilai dari sin 72. Oke, kita mulai. Ditanya nilai sin 72. Jika kita input tetanya 72, 5 kali 72 adalah sin 360. Kita coba, itu adalah sudut istimewa. Setelah saya langsung input ya, tetanya saya ambil 72. Maka sin 5 kali theta sin 360 sama dengan 5 sin 72 dikurang 20 kali sin 72 pangkat 3 tambah 16 dikali sin 72 pangkat 5.
sin 360 adalah 0 sama dengan, pangkat tertinggi saya susun ke depan, 16 kali sin 72 pangkat 5 dikurang 20 kali sin 72 pangkat 3 ditambah dengan 5 kali sin 72 ya, itu derajat semuanya. Oke, bagaimana kita mencari nilai dari sin 72? Kita lihat, kita bisa misalkan dulu, misalkan ini sebagai y gitu ya. Jadi adalah 16 y pangkat 5, kita mau cari y-nya, dikurang 20 y pangkat 3 tambah 5 y sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba faktorkan bagaimana mencari nilai y. Semuanya ada y, kita coba faktorkan ke depan. 16 y pangkat 4 kurang 20 y kuadrat tambah 5 sama dengan 0. Ini adalah faktornya. Jadi kita coba, ini kita faktorkan lagi. Di sini kalau kita menggunakan sifat faktor y kali di sini sama dengan 0, maka y bisa y sama dengan 0. Y-nya itu adalah sin 72 sama dengan 0. Tentu ini kita tolak jawabannya ya, karena sin 72 tidak mungkin 0. Jadi kita reject. Sekarang kita harus berusaha mencari nilai y dari faktor yang kedua. Ya, kita coba yang di sini. 16 y pangkat 4 saya ubah jadi y kuadrat dikurang 20 y kuadrat pangkat 1 ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita coba faktor, nggak bisa difaktor ya. Kalau tidak bisa difaktor, kita bisa gunakan rumus untuk mencari untuk mencari akarnya, yaitu y kuadrat yang kita cari akarnya, bukan y ya, y kuadrat dalam bentuk y kuadrat. Maka y kuadrat sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac dibagi 2a sama dengan minus b. Kita masukkan minus dari min 20 adalah 20 plus minus akar b kuadrat. Min 20 kuadrat adalah 400 kurang 4 kali a kali c. 4 kali 16 kali 5 itu adalah 320. Dibagi 2a. 2 kali 16, 32. Sama dengan 20 plus minus akar dari ini adalah 80 dibagi 32 sama dengan masih y kuadrat 20 plus minus 80 itu bisa kita sederhanakan akarnya. 80 ada 16 kali 5 menjadi 4 akar 5 dibagi 32. Saya sederhanakan lagi, dibagi 4 semuanya menjadi 5 plus atau minus. Saya bagi 4 semua. Akar 5 dibagi dengan 8. Oke, sekarang kita tinggal lihat pilihannya. Nah, ini adalah y kuadrat, maka y sama dengan akar dari 5 ya, plus atau minus akar 5 dibagi dengan 8. Nah, kita coba lihat jawaban yang memenuhi. Sin 72 itu bernilai positif, tentu kita harus ambil nilai yang positif, dan dia berada di kuadran pertama ya. 72 itu berada di kuadran pertama. Jadi kita coba, ini akarnya ada plus minusnya, maka kita ini 4 akar 5, kita pilih yang positif ya. Jadi y sama dengan akar dari 5 tambah akar 5 dibagi dengan 8 ya. Kita pilih yang positif karena sin 72 ada di kuadran pertama. Jadi jawabannya adalah 5 tambah akar 5 dibagi dengan 8. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya kita akan bahas soal probability. Di sini ada soal tentang peluang. Alice dan Bob ya masing-masing mentos 5 buah fair coin, artinya koinnya koin balance seimbang. Setiap koin akan mendarat. Kalau tidak di kepala berarti di ekor gitu ya. Dengan probability yang sama. Ya, fair coin harus sama probability-nya kepala atau ekor. Oke. Dan kejadiannya adalah setiap apa yang muncul adalah independen ya. Independen maksudnya kejadian berikutnya itu tidak mempengaruhi kejadian yang terjadi sekarang tidak akan mempengaruhi kejadian yang akan datang ya. Jadi kita sebut independen, saling bebas. Oke, kita lihat syaratnya. Alice akan menang jika lebih banyak koinnya mendarat di yang terbuka adalah kepalanya
Alice akan menang dari Bob ya, dari koin Bob jika lebih banyak yang muncul adalah kepalanya, gitu ya. Dan kita bisa katakan peluangnya itu, peluang dari Alice menang adalah P1 ya. Jadi P1 itu adalah peluang Alice menang ya. Alice menang. Oke. Permainan akan draw. Sorry, jika jumlah koin yang mendarat di kepala untuk kepala yang muncul gitu ya, untuk Alice dan Bob adalah sama. Oke, maka kita coba probability-nya adalah P2. P2 dia draw ya. Sorry. Jadi maksudnya jumlah kepala dan ekor yang muncul antara Alice dan Bob sama banyak, sama jumlahnya, itu kita sebut sebagai draw. Baik, untuk kasus seperti ini ya kita bisa bahas dengan cara kita perhitungkan semua peluang kejadian di mana Alice menangnya. Misalnya, Alice munculnya, ini ada 5 koin ya, ada 5 koin, tentu jumlah semua kejadian yang mungkin muncul adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, kali 2, yaitu adalah 32 ya. Untuk sekali lempar 5 koin, jumlah seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dari kelima koin itu adalah 32. Nah, jika kita mau hitung P1, peluang Alice menang, kita bisa menggunakan, bisa tinjau satu-satu kejadian. Misalnya, ingat Alice menang kalau dia lebih banyak muncul kepalanya ya, di koinnya itu. Bisa saja misalnya Alice ada muncul satu kepalanya 4 ekor. Sementara Bob munculnya kelima-limanya ekor. Jadi kita bisa hitung probability-nya. Atau bisa saja 2 kepala untuk Alice ya sebelah kiri dan 3 ekornya, 3 tail. Dan sedangkan pada Bob bisa saja muncul 5 tailnya atau satu kepala dan 4 tail ya, dan seterusnya. Tentu ini butuh proses yang sangat panjang. Oke, kita coba mencari jalan yang lebih singkat ya. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk menghitung peluang draw-nya dulu ya. P2. Oke, ingat peluang Alice menang tambah peluang Alice kalah, P1 komplement ya gitu ya. Tambah peluang dia draw itu pasti sama dengan 1 ya. Total peluangnya pasti sama dengan 1. Karena dalam sebuah kejadian kalau tidak menang, kalah atau seri atau draw itu pasti 1 ya total kejadiannya. Total peluangnya. Jadi kita bisa hitung dulu dan ingat peluang P1 dan P1 aksen, peluang Alice menang dan peluang Alice kalah pasti sama besar peluangnya ya. Nah, untuk karena itu kita bisa hitung peluang draw-nya dulu, peluang mereka draw atau seri gitu ya. Kita mungkin lebih mudah untuk kita menghitung. Dia bisa draw kalau misalnya ya kita hitung yang pertama sama-sama muncul 5 misalnya ya, sama-sama dia muncul 5 kepala untuk Alice, koinnya Alice, dan pada koinnya Bob munculnya juga 5 kepala. Ini kita sebut dengan draw. Dan peluang ini, perhatikan baik-baik, peluang munculnya 5 kepala itu 1/2 kali 1/2 kali 1/2 dan seterusnya, berarti dia 1/32, gitu ya. Untuk Bob, ini untuk koinnya Alice ya, di sini untuk koinnya Bob. Peluang munculnya Bob kelima-limanya kepala. Tentu setengah kali setengah kali setengah sebanyak 5 kali 1/32 juga sama dengan menjadi dia 1/1024 ya. 1/1024. Ini mereka akan draw. Kejadian yang kedua ya. Mereka akan draw jika misalnya Alice punya 1 kepala 4 ekor gitu ya. Dan Bob punya juga ya 1 kepala 4 ekor. Kita bisa hitung probability-nya. Nah, perhatikan di sini kalau kita hitung probability-nya untuk 1 kepala 4 ekor, probability-nya adalah setengah untuk kepala. 4 ekornya juga setengah ya, kali setengah kali setengah karena peluang munculnya kepala dan ekor adalah sama-sama setengah ya. Jadi ini setengahnya dikali 5 kali juga, ini juga dikali 5. Jadi 1/32 kali 1/32 dan harus diingat ini 1 kepala 4 ekor ini dia dia muncul bisa beberapa kemungkinan, bisa beberapa susunan. Jadi kita harus perhitungan juga. Saya gunakan permutasi berulang 5 faktorial karena ada 5 unsur, 5 koin dibagi 4 yang sama, 4 faktorial di sini ya. Sama dengan untuk Bob juga 5 faktorial per 4 faktorial. Jadi kita harus kalikan lagi ya. Ini sama dengan 5 kali 5, 25. Jadi saya harus kalikan dari dengan 25. Hasilnya adalah 25/1024.
Berikutnya, kemungkinan yang ketiga. Sama-sama muncul dua kepala, tiga ekor, itu ya, sama, dua kepala, tiga ekor. Kita bisa hitung peluangnya. Untuk muncul dua kepala, tiga ekor, jelas sepertiga dua. Untuk Bob juga sekali sepertiga dua. Dan untuk setiap susunannya, gitu ya, sama seperti kejadian kedua di atas, antara dua kepala dan tiga ekor ini, dia susunannya bisa bermacam-macam, HH, T, 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 H atau HT, H, T, T, dan seterusnya ya. Jadi kita gunakan rumus permutasi berulang lagi. 5 faktorial dibagi 2H, 2 faktorial, 3T, 3 faktorial. Begitu juga dengan yang punya Bob sama 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Berarti kita kalikan lagi dengan ini nilainya adalah 10 kali 10. Di sini juga 10. 5 faktorial, 4 kali 5, 20. 10 ya. Jadi hasilnya adalah 100 dibagi 1024. Itu ya. Berikutnya. Kemungkinan yang lainnya adalah dia seri. Berarti kejadian yang keempat. Muncul 3H dan 2T untuk koinnya Alice, dan koinnya Bob munculnya juga sama, 3 head dan 2 tail, sama probability untuk Alice punya sepertiga 2 kali sepertiga 2, sama juga dengan kejadian ketiga, ini ada permutasi berulangnya, 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial, di sini juga sama, dan nilainya 10 kali 10, jadi ada 10 kali 10, ini adalah 100 per 1024. Kejadian yang berikutnya, ya kejadian kelima, di mana mereka draw, itu adalah 4 kepala, gitu ya. Untuk 4 kepala dan 1 ekor. Untuk Alice dan Bob, 4 kepala, 1 ekor. Sama dengan sepertiga 2 kali sepertiga 2 kali dengan, nah ini bisa berulang-ulang susunannya, ya. Jadi ini adalah 5 faktorial per 4H yang sama, faktorial, kali dengan di sini, 5 faktorial per 4 faktorial. Ini hasilnya adalah 5, ini juga 5, sehingga saya kali dengan 5 kali dengan 5. Hasilnya adalah 25 per 1024. Kejadian yang kelima, yang keenam, di mana dia draw, kita harus perhitungkan, kalau di sini 5-5-nya H, waktu dia draw bisa juga munculnya 5-5 dia tailnya ya. Untuk Alice dan untuk Bob juga 5 tail. Dan tentu cara perhitungannya sama dengan di atas. Sepertiga 2, 5-5-nya ekor, kali sepertiga 2, dan ini tidak bisa disusun berulang-ulang ya, karena T, T, T semua. Jadi hasilnya adalah tetap sepertiga 2. Nah, ini adalah peluang draw P2. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja berapa P2-nya. Nah, di sini P2-nya adalah, coba kita hitung dari atas. Semuanya sama penyebutnya 1. Ya. Ini tambah 25, tambah 100, tambah 100, 100, 100, 200, 225, 250, gitu ya. 250, ini ada satunya, 250 dan 252 ya. 252, P2 itu bernilai 252 per 1024. Coba saya sederhanakan, saya bagi 2 dulu menjadi 126 per 512. Ini masih bisa saya sederhanakan lagi, saya bagi 2 lagi menjadi 63 per 256 ya. 250 berarti ini 256. 63 per 256. Ini adalah P2, probability di mana dia draw. Berikutnya, untuk menghitung peluang dia P1, peluang Alice menang dan kalah, kita tinggal bisa kita kurangkan. Jadi ingat, peluang Alice menang, Alice kalah di sini ya, P1 ya. Tadi peluang Alice menang, tambah peluang Alice kalah, tambah peluang mereka draw, itu tentu harus 1 ya. Pasti harus 1. Dan karena ini permainan yang fair, koin, maka jumlah peluang Alice menang dan peluang Alice kalah harus sama besar. Nah, sekarang P1 tambah ya, peluang Alice menang tambah peluang Alice kalah, tambah dia draw tadi kita sudah hitung 63 per 256 sama dengan 1, maka peluang Alice menang tambah peluang Alice kalah. 1 kurang 63 per 256, kita gunakan kalkulator.
Berarti 256 kurang 63. Hasilnya adalah 193 ini. 193 per 256. Ini peluang Elis menang tambah peluang Elis kalah. Sehingga karena ini sama besar, maka peluang Elis menang kita tinggal bagi dua ya. 193 per 256 dibagi dua. Menjadi 193 per 512. Jadi peluang Elis menang itu adalah 193 per 512. Oke, tentu cara ini lebih simpel, lebih singkat ya, dengan dibandingkan cara kita menghitung P1 secara langsung, peluang Elis menang. Itu tentu lebih banyak susunannya nanti. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke beberapa soal berikutnya untuk video yang akan datang.